190.25.10.165 akan menjelaskan tentang lahan kering. Definisi lahan kering. Lahan kering adalah lahan yang tidak pernah tergenang oleh air sepanjang tahun. Lahan kering sering dikaitkan dengan usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat di bagian hulu suatu daerah, aliran sungai sebagai lahan adas, atau lahan yang terdapat di wilayah kering yang tergantung pada air hujan sebagai sumber air dan tidak pernah tergenang air secara tetap. Wilayah lahan kering beriklim kering pada umumnya memiliki curah hujan rendah kurang dari 2000 mm per tahun. Keterbatasan air dan kesuburan tanah yang rendah menjadi kendala dalam pengembangan lahan jenis ini. Jenis pertanian lahan kering terdapat 3 jenis. Yang pertama, dry farming. Dry farming, curah hujan yang diterima kurang dari 750 mm, termasuk daerah kering dengan masa tumbuh 75 hari. Yang kedua ada dryland farming. Curah hujan yang diterima lebih dari 750 mm per tahun. Ini adalah saluran semi kering dengan masa tumbuh 75 sampai dengan 120 hari. Pada dryland farming, gagal panen relatif lebih sedikit. Yang ketiga ada rainfed farming. Jumlah curah hujan yang diterima lebih dari 1150 mm. Tidak ada tekanan air, termasuk daerah lembab, dan masa pertumbuhan lebih dari 120 hari. Ciri-ciri lahan kering. Yang pertama, ada suhu udara tinggi namun kelembapan yang rendah. Kedua, peka terhadap erosi. Ketiga, berada jauh dari sumber air. Keempat, menurunnya produktivitas lahan. Dan yang kelima, lokasi tidak jauh dengan pemukiman. Yang berikutnya ada kendala. Ketersediaan air yang kurang terjadi karena rendahnya curah hujan. Selain itu, kurangnya bahan organik di sekitar lahan yang menyebabkan lahan tersebut menjadi kering. Bahan organik yang kurang hal tersebut akan mengakibatkan mikroorganisme yang berada pada lahan tersebut juga tidak dapat berkembang. Di sini saya menemukan 3 solusi. Yang pertama, ada agroforestry, salah satu penanggulangan lahan kering. Agroforestry, lahan kering ditujukan untuk meningkatkan keragaman pilihan yang tersedia untuk mitigasi dampak perubahan keadaan ekologi dan memperbaiki lingkungan ekonomi dan lebih stabil, misalnya penanaman tunggal. Yang kedua, pengendalian penguapan, pemberian mulsa atau bahan-bahan sisa panen yang disebar ke lahan tersebut digunakan untuk menutup permukaan tanah agar mengurangi terjadinya penguapan pada lahan tersebut. Dan yang ketiga, memperbaiki kesuburan tanah. Memperbaiki di sini seperti pemberian bahan organik atau pemberian pupuk seperti NPK. Penggunaan mikroba penyubur tanah tersebut dapat memberikan berbagai manfaat, yaitu menyediakan sumber hara bagi tanaman, melindungi akar dari gangguan hama atau penyakit, menstimulir sistem perakaran agar berkembang sempurna dan memperbanyak usia akar. Bakteri dan jamur ditujukan agar dapat menguraikan bahan organik tersebut dengan memecah ikatan karbon, melepaskan CO2, molekul kecil, molekul organik, dan melepaskan nitrogen ke dalam tanah. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.